这大殿阵法确实是比起一境天气。Hai guys, hai semuanya, dimanapun kalian berada, Indonesia, Malaysia, Timur Leste, dan lain sebagainya yang tidak bisa Mimin sebutkan satu persatu. Selamat datang di channel Media Film, channel yang akan menarasikan sebuah film dan disajikan dalam bentuk alur cerita. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga selalu sehat ya. Oke guys, kali ini kita akan meneruskan kembali serial film Supreme God Emperor, yang dimana di part sebelumnya kemunculan sang utusan roh memberikan sebuah gertakan, karena saat ini formasi yang memisahkan antara ras manusia dan ras lain hanya tinggal satu gerbang saja di Tanah Suci Chiao. Jika formasi yang ada di Tanah Suci telah hancur, maka benua Zhongzhou akan dipenuhi dengan serangan dari ras lain. Sementara itu, Muyun yang sedang berkultivasi untuk membangkitkan altar jiwa kelimanya dengan pengorbanan dari seekor naga putih bersiap untuk menghadapi Yun Xinfeng. Apakah Muyun mampu membuat musuhnya kali ini bernasib seperti Meng Yifan? Bagaimana kisahnya? Langsung saja ke alur filmnya. Setelah kepergian sang utusan roh, Ketua Gerbang Yuxian mengatakan jika saat ini Zhongzhou merupakan medan perang dari ras tulang dan ras iblis, ditambah lagi kekuatan dari 3000 dunia kecil akan memasuki benua Zhongzhou dengan tujuan untuk menguak rahasia yang ada di benua Zhongzhou saat ini. Mendengar hal itu, Lei Zhenzi pun mengatakan jika saat ini dirinya merasa sedih dikarenakan melihat kondisi di benua Zhongzhou sangat kacau, sampai-sampai dia menyalahkan dirinya sendiri karena telah gagal menjaga segel penghubung dari berbagai ras yang dapat memicu peperangan. Ketua Gerbang Yuxian pun marah dengan hal itu karena dia berpikir jika saat ini dirinya harus sama-sama berjuang untuk mengamankan kembali benua Zhongzhou dari ancaman para ras jahat yang akan muncul di benua Zhongzhou ini. Dengan rasa kecewa yang sangat mendalam, tak ada yang bisa menjawab situasi saat ini. Di benua Zhongzhou ditambah lagi ras tulang akan segera muncul dari sarangnya, sehingga dia pun memilih pergi untuk menenangkan diri. 孤族一族进入，我那雷这次中州彻底乱了起来。罢了罢了，谁又能说得准呢？ Sementara itu, Yun Xinfeng yang merasakan ada energi sangat kuat di puncak menara naga, dia pun mencoba untuk masuk dan berjalan ke arahnya. Qi Xinyu yang melihat hal itu pun mengkhawatirkan keadaan Muyun di sana. Tak lama dari itu, Muyun pun datang dan mengatakan jika dirinya tak perlu dikhawatirkan. Dia meminta untuk Qi Xinyu keluar terlebih dahulu karena ada beberapa hal yang harus Muyun selesaikan saat ini. Jika Muyun sudah selesai dengan urusannya, dia akan menyusul Qi Xinyu naik ke permukaan. 新月前辈，咱们赶紧离开这里。你们放心吧，我不会出事的。你在海面上藏起来等我，我一会儿就上去。好，不可有事。 Di sisi lain, Yun Xinfeng masih berusaha untuk naik ke sumber energi tersebut. Tak lama dari itu, Muyun pun muncul dan menghadangnya. Yun Xinfeng yang melihat Muyun ada di depannya berusaha untuk jangan berurusan dengannya, karena saat ini dia akan mencoba untuk mengambil formasi lolongan bulan yang setara dengan artefak surgawi. Sampai-sampai dia mengatakan jika formasi aula ini tak bisa ditembus oleh pasukan ras tulang dan ras iblis. Melihat hal itu, Muyun pun menunjukkan bahwa ras iblis bisa menerobos masuk ke dalam sana. Melihat hal itu, lantas Yun Xinfeng pun berusaha untuk menghentikan mereka. 灵族果然是不死心，阵法确实是比起一境天气。殿，我必收复不可。 Di tengah-tengah pertarungan Yun Xinfeng dengan ras iblis, dia pun bergegas akan pergi dari sana karena sebentar lagi ras tulang akan muncul dari sarangnya. Melihat hal itu, sontak saja mereka pun langsung menyerang Muyun. Muyun yang kesal pun langsung menyegel mereka tepat di bawah pintu masuk dari keberadaan ras tulang.不，我劝你们还是赶紧离开，否则我就先走了。哦，对了，族，你到底想干嘛？
Yun Xinfeng yang merasa terancam pun meminta Mu Yun untuk menarik kembali segelnya. Dia pun akan mengatakan apa yang Mu Yun tanyakan. Mendengar hal itu, Mu Yun langsung menanyakan tentang kultivasi ayahnya yang dihapus oleh keluarga Yun dan diasingkan di dalam jurang iblis. Lantas, dia pun menjawab jika saat itu Yun Xinfeng dan ayahnya sangat membenci Mu Xingyu dikarenakan dia mendapatkan bendera roh surgawi milik ras iblis. Namun, saat ayahnya meminta bendera tersebut, Mu Xingyu tak mau memberikannya. Hal itulah yang membuat ayah Yun Xinfeng marah dan menghapus basis kultivasi milik Mu Xingyu, sehingga membuatnya diasingkan dari benua Zhongzhou. Mu Yun yang mendengar hal itu pun marah dibuatnya, sehingga dia pun pergi dan membiarkan Yun Xinfeng terjebak bersamaan dengan munculnya ras tulang dari bawah segel. 暮云，该回答的我都回答了。狂妄自大。好啊。不得好死！不得好死！中州大陆被我笑月殿消失。 Sementara itu, kabar Mu Yun yang berhasil keluar dari segel Pulau Tianxi sampai di telinga Seng Wuyi. Dia pun mengatakan jika saat ini Mu Yun berhasil mendapatkan harta dari Aula Xianyu dan berhasil meloncat dari altar jiwa keempat sampai dengan altar jiwa keenam. Mendengar hal itu, Seng Wuyi merasa menyesal karena tak membunuh Mu Yun saat dirinya tak berdaya tempo dulu. Dikarenakan saat ini dia mengira jika Yun Xinfeng sudah mati. Dia pun menanyakan pendapat apa yang keluar dari Yun Senkong atau ayah Yun Xinfeng. 此子早该击杀，鬼到底会作何抉择？ Sementara itu, kabar kemenangan Mu Yun diinformasikan oleh Yun Xinfeng. Ya, dia berhasil keluar dari segel yang menahannya. Yun Senkong yang mendengar hal itu pun sangat marah dibuatnya. Karena selain gagal mencuri formasi Aula Xiaoyu, dia juga telah kehilangan banyak praktisi hebat di sana. Sehingga hal itu membuatnya marah-marah sampai ingin menghapuskan basis kultivasi Mu Yun. 反而是损失了我云家数十位涅槃境，穆青羽我都能废了他。爹，此事实在是那穆云太过骄，穆云我照样能够将他废了。 Xin pun berpindah di aliansi Yun. Di sana, semua orang yang menunggu Mu Yun bisa melepaskan kekhawatirannya karena saat ini Mu Yun dan Ibu Xinya berhasil keluar dari Aula Xiaoyu. Mu Yun pun memerintahkan Moyang untuk memimpin orang-orang agar membuat ruang terbuka di gunung belakang aliansi Yun yang dapat menampung 10.000 orang lebih. Tanpa pikir panjang, dia pun akan melakukannya. Di sisi lain, Wan Wuseng melihat jika Mu Yun merupakan gurunya karena dilihat dari auranya, dia merasakan jika Mu Yun memiliki hubungan erat dengan Raja Peri. 别这样不情愿的样子，师尊怎么可能让你吃亏呢？像，太像了。 Tak lama dari itu, Mu Yun pun mengajak mereka keluar untuk menyaksikan sebuah formasi yang telah Mu Yun ambil di Aula Xiaoyu yang akan membuat aliansi Yun menjadi aliansi terkuat di benua Zhongzhou. Dengan cloningan formasi itu, Mu Yun dapat menciptakan Aula Xiaoyu di belakang gunung aliansi Yun. Semua orang yang melihat hal itu pun terkejut dibuatnya, sampai-sampai dia berpikir jika apa yang dikeluarkan Mu Yun merupakan formasi ilusi yang sudah dikembangkan. Mu Yun pun menjawab jika ini merupakan formasi Aula Xiaoyu yang diciptakan oleh Raja Peri Mu Yun. Dia juga berpikir jika tidak ada yang dapat menandingi kekuatan dari Raja Peri Mu Yun. Tak lama dari itu, Geng Xingyu pun mengatakan bahwa mungkin saja Mu Yun lah yang akan menjadi praktisi hebat setelahnya dan akan menjadi master tertinggi yang baru. 你们住到里面绝对安全。笑月殿，我用阵法制造出来。这笑月殿是万年前的一代天骄。云尊者和你是同名同姓哎。整个中州或许找不出来第二座。 穆导师是要做新一代尊者的绝世强者。 Mendengar tentang Raja Peri Mu Yun, Xin Mengyao yang sedang diam tiba-tiba terbangunkan oleh kekuatan esponiknya yang membuat dirinya tiba-tiba menyerang Mu Yun tanpa alasan. Mu Yun yang melihat hal itu pun mulai menyadari jika ranah kekuatan Xin Mengyao akan bertambah lagi, sehingga dia pun menyegel Xin Mengyao sampai membuatnya tak sadarkan diri. 盟之主，你是仙王。向前境界应该会再度提升。 他这是冰皇神魄觉醒的副作用。一会儿，
Setelah kejadian tersebut, Muyun memikirkan kekhawatirannya tentang segel yang menahan dari berbagai ras masuk ke dunianya. Saat ini, 3 dari 4 segel telah rusak yang memungkinkan ancaman 3000 dunia kecil akan masuk juga ke benua Zhongzhou. Tak lama dari itu, Shin Mengyao pun datang dan meminta maaf atas tindakannya tadi. Dikarenakan saat dirinya mendengar kata Raja Peri, Mengyao langsung tak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Moyang yang masuk ke dalam aula pun mengatakan sesuatu yang sangat penting. Jika saat ini Tanah Suci Qiao mengirimkan utusan untuk menjemput Muyun ke sana. Tak disangka, utusan yang Moyang maksud merupakan Qi Xinyu atau ibu dari Xinye. Dia pun mengatakan saat dirinya kembali ke Tanah Suci, dirinya dipanggil oleh Xiao Yunar karena kekuatan segel yang sudah retak di Tanah Suci. Yang ditakutkan sekarang bukan hanya masalah ras tulang saja, karena kematian dari wanita suci sebelumnya, saat ini Xiao Yunar harus menanggung bebannya. Hanya saja Xiao Yunar yang masih muda membuat para tetua di Tanah Suci tak yakin dengan kemampuannya, sehingga mereka pun membuat 2 kubu, menjadi keluarga Qi dan keluarga Yao, yang bertujuan untuk memilih wanita suci yang baru. Mendengar hal itu, Muyun pun mengatakan jika saat ini merupakan waktu yang tidak cocok untuk berpisah. Dia juga bersedia untuk membantu Qi Xinyu dari keretakan yang terjadi di Tanah Suci. Sebelum mereka pergi ke sana, Muyun pun memberitahu jika semua segel yang dimasuki olehnya akan terbuka dengan sendirinya. Sehingga apakah dia yakin jika Muyun bisa menyelamatkan keretakan yang terjadi di Tanah Suci Qiao? Mendengar hal itu, Qi Xinyu pun berani mengambil keputusan. Jika Muyun merupakan sumber masalah, pastinya dia juga bisa menangani masalah tersebut. Scene pun diakhiri dengan bersiap perginya mereka ke Tanah Suci Qiao. 既然如此，我就陪池前辈走一走。 这才像话。 Di part yang akan datang, apakah perjalanan mereka bisa berjalan dengan lancar sementara perpecahan sedang terjadi di Tanah Suci? Bagaimana kisahnya? Kita lanjut part 79.